Hai guys, jumpa lagi dengan Mimin di channel Anak Kuliah. Nah, larangan untuk mandi malam pasti gak asing lagi buatmu kan? Apalagi para orang tua sering bareng anaknya untuk mandi malam. Katanya sih bahaya. Apa benar bahaya? Atau ini cuma mitos? Nah, sebagai seorang pelajar atau bahkan yang sudah bekerja, kita harus bijak untuk hal-hal yang seperti ini sob. Jangan langsung terima-terima aja tanpa mencari tahu kebenarannya. So, di video ini kita akan bahasnya. Nah, namun sebelum itu, subscribe dulu channel YouTube ini ya sobat, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan bersama kita bangun channel ini agar terus berkembang, serta memberikan konten edukatif dan bermanfaat. Bahaya mandi malam sudah sering kita dengar, apalagi bagi kita yang pulang kuliah atau kerja malam-malam. Tentu pas sudah sampai rumah, rasanya berlengket dan ingin mandi. Apalagi dengan banyaknya debu, polusi, dan virus-virus dari luar, rasanya nggak nyaman tidur kalau nggak mandi. Namun, orang-orang terdekat kita, entah itu orang tua, kakak, abang, atau ayang, sering melarang kita untuk mandi malam. Bukan hanya melarang, mereka juga bilang berapa bahaya atau penyakit yang ditimbulkan dari mandi malam. Beberapa penyakit yang mereka sebutkan juga nggak main-main bahayanya, gengs. Seperti paru-paru basah, bronkitis akut, asam urat, dan yang paling sering disebut rematik. Nah, kalau udah disebut nama-nama penyakitnya, kadang buat kita takut dan mengurungkan niat untuk mandi. Lalu, apakah betul mandi malam berbahaya? Apakah penyakit-penyakit tadi bisa muncul? Nah, jadi gengs, ternyata pernyataan mandi malam berbahaya belum terbukti sepenuhnya. Masih butuh banyak penelitian untuk membuktikan ini. Nah, lalu malah kebalikannya. Mandi malam ternyata bermanfaat loh. Tentu, ini untuk kondisi-kondisi tertentu ya sob. Misal untuk orang yang akan menjalani operasi, mandi malam justru sangat disarankan. Hal ini bertujuan untuk membersihkan diri dengan mandi pada malam hari sebelum tindakan operasi dilakukan. Kemudian bukan hanya itu, untuk kamu yang banyak aktivitas siang harinya, yang lelah dan banyak keringat, mandi di malam hari bukan hanya membantu membersihkan kulit, namun juga membuat tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Lalu, yang katanya dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti rematik, ternyata ini hanya mitos. Rematik merupakan penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh berbalik menyerang bagian tubuhnya sendiri, seperti sendi, otot, tulang, dan berbagai organ lainnya. Nah, memang bagi penderita rematik, mandi malam dengan air dingin dapat memperburuk keadaan. Karena air dan suhu udara yang dingin mengganggu kinerja saraf, sehingga sendi akan nyeri dan kaku. Namun sebaliknya, jika mandi malam dengan air hangat, justru disarankan untuk penderita rematik. Nah, karena mampu meringankan gejala rematik. Kemudian bukan hanya air hangat, menggunakan air biasa juga dapat membantu mengurangi nyeri otot setelah beraktivitas sehari-hari. Lalu, kalau penyakit lain gimana, Min? Nah, untuk penyakit lain, belum ada penelitian pasti yang menyatakan bahwa mandi malam menimbulkan penyakit tertentu, sob. Namun, pastinya, bagi kamu yang sedang sakit, sebaiknya jangan mandi malam deh, sob. Contoh kalau sedang flu, sebaiknya kalau bisa, jangan dulu mandi malam. Takutnya antar yang ada, makin perburuk keadaan. Yang awalnya cuma flu, malah jadi demam. Tapi kalau bisanya mandi malam, dan keringat sudah sangat lengket, kamu tetap bisa mandi di malam hari, namun dengan air hangat ya. Jadi itulah pembahasan tentang bahaya mandi malam. Apa kamu masih takut mandi malam? Nah, setelah mandi malam tidak berbahaya, dan justru kebalikannya malah memiliki manfaat, namun kamu juga harus tahu kalau mandi malam jangan lama-lama ya. Yang ada, kamu jadi masuk angin atau bahkan bisa jadi flu. Nah, itulah video kali ini. BTW sob, kamu mandi malam paling lama jam berapa? Coba komen di bawah ya. So, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok kita. Bye!